Pemirsa, tembok pagar bekas gedung bioskop di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah tiba-tiba roboh dan menimpa sejumlah pengendara yang sedang melintas. Ya, akibat dari kejadian ini sejumlah pengendara alami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Inilah rekaman kamera pengawas saat sejumlah pengendara tertimpa puing tembok pagar bekas gedung bioskop roboh di Jalan Sindoro, Kelurahan Mulyoharjo, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Akibatnya sejumlah pengendara mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara 2 orang ibu dan anak luka berat masih dalam penanganan tim medis di RS Prima Medika Pemalang. Dugaan sementara tembok setinggi 2,5 meter ini roboh dipicu oleh pekerjaan proyek pemasangan gorong-gorong di sekitar lokasi. Pintunya kenapa sih mas kira-kira? Kenapa sampai rubuh? Efek galian ya, terlalu banyak. Ini gali terus soalnya. Usai kejadian, petugas membersihkan puing-puing reruntuhan menggunakan alat berat. Polisi memasang garis polisi di lokasi dan masih menyelidiki penyebab pasti tembok tersebut roboh. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, kurir ganja lintas provinsi berhasil dibekuk polisi saat hendak mengirimkan 52 kg ganja di terminal bus di kota Medan. Ya, ganja dari Kabupaten Mandaling Natal ini rencananya akan dikirim ke Jakarta. Ini yang pertanyaan. Iya kan, ini yang pertanyaan. Diam dulu kau. Nanti saya tanya kamu. Ini ya. Diam nanya. Dua paket nih kan? Dua paket nih kan? Iya, 2 paket. Inilah video amatir. Detik-detik petugas dari unit reskrim Polsek Sungat menangkap seorang pelaku yang membawa narkotika jenis ganja di salah satu terminal bus di Medan, Sumatera Utara. Pelaku Abdinta Bangun diamankan polisi saat hendak mengirimkan ganja seberat 52 kg ke Jakarta. Siapa yang nyuruh kau yang ngambil ini? Kita buka nan ya. Siapa yang nyuruh kamu ngambil ini? Buka dulu biar sadar. Kita buka nan ya. Ambil pisau. Enggak, yang saksinya tadi mana? Security. Awalnya, pelaku tak mengakui ganja ini miliknya. Dirinya menyebut hanya disuruh oleh seseorang yang baru ia kenal dan diberikan uang 2 juta rupiah untuk biaya operasional. Barang bukti kita dapatkan sebanyak 52 kg. Dari pengakuan si tersangka memang baru kali ini. Barang ini berasal dari Madinah, Mandaling Natal. Ada pengirim, kemudian si pelaku ini memang sendiri yang akan membawa barang ini melalui bus. Saat ini tersangka mendekam di jeruji besi dan terancam hukuman mati. Dan polisi memburu bandar besar yang kini masuk daftar pencarian orang. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Anda masih di sini Today. Pemirsa, menjelang berakhir ya potongan tarif tol Senin malam, tol Cikampek Utama masih terpantau ramai lancar. Sementara itu mulai Selasa, rekayasa arus lalu lintas atau kontraflow akan diberlakukan. Memasuki H-4 jelang Idul Fitri, lalu lintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek, terutama di gerbang tol Cikampek Utama, masih ramai lancar. Hingga Senin petang, lebih dari 168.000 kendaraan masuk ke gerbang tol Cikatama. Kendaraan yang didominasi pemudik akan mengarah ke timur Pulau Jawa. Hingga hari Senin, diskon tarif tol sebesar 30% masih diberlakukan dan akan berakhir tepat pukul 24 malam. Sementara itu mulai Selasa 17 Maret 2026, rekayasa arus lalu lintas atau kontraflow mulai diberlakukan dan akan dimulai dari kilometer 47. Diprediksi lonjakan kendaraan terjadi pada Senin malam atau Selasa pagi lantaran cuti lebaran bersama sudah dimulai. Untuk menghindari antrean di gerbang tol, para pemudik yang akan memasuki tol Cikatama diharapkan menyiapkan saldo uang elektronik. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi mudik terkini di gerbang tol Cikatama, sudah ada rekan kami Nata Arman di sana. Selamat pagi Nata, biasanya nemenin saya ini siaran di Sindo Today. Hari ini saya dengan Kevin. Sekarang Nata harus memantau arus mudik dari gerbang tol Cikatama. Gimana
situasi mudik pagi ini? Apa sudah mulai padat di sana? Ya, benar sekali terkait dengan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di gerbang tol Cikatama masih terpantau ramai lancar, belum terjadi penumpukan kendaraan yang begitu signifikan terjadi bahkan sejak kemarin. Meskipun jika dikatakan ada perbedaan, ya pasti ada perbedaan karena mengingat volume kendaraan untuk mengarah ke tol Trans Jawa ini cukup signifikan, yang mana berdasarkan data per satu hari kemarin saja dalam 24 jam ini mencapai 228.000 data yang didapatkan dari pihak Jasa Marga semenjak diberlakukannya sistem diskon tarif tol sebesar 30% yang dimulai tanggal 15 sampai dengan tanggal 16. Namun untuk lalu lintas sendiri ini masih dikatakan landai karena belum terdapat adanya kepadatan atau penumpukan ataupun ketersendatan, dan rata-rata kecepatan kendaraan yang melintas baik itu dari arah Jakarta menuju ke tol Trans Jawa maupun sebaliknya dari Jawa ke Jakarta ini rata-rata di sekitaran 60 sampai dengan 80 km per jam. Kemudian juga dapat kami sampaikan meskipun masih dikatakan landai, namun persiapan terkait dengan situasi ataupun rekayasa lalu lintas ini sudah persiapan secara matang oleh pihak kepolisian, yang mana akan diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas seperti mulai kontraflow, kemudian juga one way. Bisa Anda saksikan juga bahwa di sisi kiri saya, yang mana sudah terpasang juga barrier ataupun kon yang digunakan nantinya untuk dilakukan sistem kontraflow jika memang kendaraan yang menuju ke Jawa ini mulai terjadi kepadatan. Kemudian ini pun bersifatnya situasional, mengingat dilihat dulu dari seperti apa kepadatannya, kemudian dilakukan secara sepenggal ataupun secara nasional. Kemudian jika memang semakin menumpuk kendaraannya, maka diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas seperti one way ataupun satu arah. Itu pun bersifat situasional, baik itu sepenggal maupun secara nasional. Dan juga dapat kami sampaikan bahwa sebelum Anda melakukan perjalanan bagi pemirsa di rumah, ini diharapkan dipastikan saldo e-tol Anda ini tercukupi. Anda bisa melihat dulu dari, mungkin bisa searching dulu kira-kira berapa sih nominal ataupun harga tol yang Anda lewati, sehingga tidak ada lagi namanya penumpukan kendaraan akibat saldo e-tol Anda yang kurang. Karena jika kita bandingkan dengan beberapa tahun lalu, ini kerap terjadi permasalahan penumpukan di gerbang tol akibat adanya kekurangan saldo e-tol. Biasanya kalau untuk secara normal mengetap kartu e-tol ini sekitar 10 sampai dengan 20 detik baru bisa melaju. Tapi kalau misalnya saldo e-tol Anda kurang, otomatis Anda harus melakukan top up terlebih dahulu, yang bisa memakan waktu bahkan 2 sampai dengan 3 menit. Inilah yang menjadi permasalahan banyak kendaraan yang antrian-antrian yang cukup mengular. Selain dari pintu tol, ini juga biasanya kerap terjadi akibat adanya penumpukan kendaraan yang mengantri masuk rest area, terutama di jam-jam crowded seperti misalnya di pagi hari seperti subuh, kemudian juga siang hari setelah zuhur, kemudian menjelang berbuka puasa, karena banyaknya masyarakat yang memilih untuk beristirahat terlebih dahulu, namun dibatasi 30 menit untuk nantinya bergantian dengan kendaraan-kendaraan lainnya agar tidak menumpuk di satu titik. Nah, jika Anda tidak kedapatan untuk istirahat di rest area, Anda bisa keluar dari pintu tol yang terdekat, karena di jalan arteri juga banyak sekali namanya posko-posko mudik yang bisa Anda gunakan untuk sekedar beristirahat. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Ya, terima kasih Nata dan juga rekan-rekan tim liputan yang berada di Cikatama. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di kawasan Gentong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, kami telah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi di sana. Selamat pagi rekan Indra. Rekan Indra, bagaimana kabar di sana dan bagaimana situasi terkini di sana? Apakah sudah ramai pemudik? Silakan dengan laporan Anda. Dapat kami informasikan untuk terkait jalur lingkar Gentong, kami juga tadi mengikut patroli daripada pihak kepolisian, Priska, dan saat ini saya sudah sampai di Tasikmalaya. Bahwa memang untuk di Gentong sendiri kami memantau, menelusuri, ini masih terpantau ramai cukup lancar. Tidak ada hambatan maupun juga kemacetan yang berarti begitu. Yang mana memang untuk hal ini dikarenakan tidak luput daripada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pihak Depot Polres untuk mengantisipasi maupun juga
memberikan titik-titik CCTV dan juga memberikan titik-titik daripada posko-posko pelayanan guna untuk memantau dan juga memantau kendaraan-kendaraan berat ini agar tidak melintas guna untuk memastikan kelancaran dari para pemudik pada tahun ini. Dan untuk mengurangi angka kecelakaan juga pihak daripada Polres Tasikmalaya Kota ini memberikan layanan mudik gratis guna untuk mengurangi angka kecelakaan, bahwa memang untuk memberikan layanan mudik gratis bagi warga sehingga warga bisa merasakan mudik dengan aman serta nyaman. Dan untuk lebih tahu teknisnya, saya sudah berada bersama Kapolres Tasikmalaya Kota, Bapak AKBP Andi ya gitu. Selamat pagi Bapak, mohon izin Bapak. Pak, ini kan terkait tadi mudik gratis ini kan mengurangi angka kecelakaan dan mungkin kebijakan daripada Polres. Ini tanggapan seperti apa dan mungkin ada maksud dan tujuan begitu Pak? Jadi terima kasih Mas. Jadi program mudik gratis ini merupakan program tiap tahunan yang kita laksanakan. Yang pertama tentunya ini kita dalam rangka operasi kemanusiaan memberikan pelayanan kepada masyarakat, terkhusus untuk masyarakat yang memang ingin melaksanakan mudik dan mungkin terkendala dengan biaya, dan sehingga kami fasilitasi untuk melaksanakan mudik. Oke, mungkin harapan seperti apa Pak? Harapannya ya yang pertama tentunya ini mengurangi angka kemacetan Mas, dan tentunya dengan dilaksanakan mudik secara terpusat dengan menggunakan satu bus, dan harapannya kita juga sudah memberikan peringatan kepada supir bus untuk melakukan pengecekan kesehatan, pengecekan minuman gitu ya Mas, ya. Sehingga mudik aman, keluarga bahagia sampai dengan tempat tujuan Mas. Baik, terima kasih Bapak KBP Adi sebagai Kapolres Tasikmalaya Kota, yang mana memang benar sekali tadi diberikan informasi bahwa memang ini untuk mengurangi kecelakaan dan mungkin menghindari daripada banyaknya aktivitas kendaraan pribadi, sehingga memang untuk mudik ini masyarakat bisa aman dengan juga aman sampai tujuan dan bisa berkumpul dengan keluarga tercinta di kampung halaman dengan selamat. Demikian Priska, Kevin dan juga pemirsa. Kembali ke Anda. Terima kasih rekan Indra dan juga juru kamera Pandu Priyo melaporkan langsung dari kawasan Gentong, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, hati-hati dan jaga kesehatan.